Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kitab yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah sebuah kitab tentang ilmu waris, tentang cara membagi waris kepada ahli warisnya. Sebelumnya ada beberapa yang perlu disampaikan terkait ilmu waris, atau dalam bahasa syariatnya disebut ilmu faraid. Disebut ilmu faraid itu karena memang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutnya dengan faraid, yakni ketika beliau bersabda kepada sahabat Abu Hurairah, itu beliau mengatakan, "Ya Aba Hurairah, ta'allamul faraidu." Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid. Kemudian yang kedua juga karena di dalam Al-Quran Allah menyebutnya dengan istilah faridoh pada sebuah ayat yang menjadi dalil, yang menjadi pondasi tentang ilmu waris. Itu dalam surat An-Nisa ayat 11 Allah menyebutnya dengan faridotam minallah. Jadi yang artinya bagian pasti. Jadi faraid itu jamak dari faridoh. Faridoh bermakna mafrudoh, yang sudah ditentukan, yang sudah dipastikan. Itu asal mula penamaan ilmu faraid. Atau kalau dalam terjemahannya kita mengenal dengan ilmu warisan. Kemudian tentang hukumnya, ulama mengatakan bahwa hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Fardu berarti wajib, kifayah itu artinya kolektif, artinya kewajiban yang sifatnya kolektif. Jadi kalau sudah ada satu orang dalam satu daerah, dalam satu komunitas yang sudah memahami dan mempraktekkan, mengamalkan ilmu faraid, maka gugurlah kewajiban bagi orang lain. Jadi bagi orang lain itu tidak wajib, tapi hanya sunnah. Sebagaimana sholat jenazah, kalau sudah ada satu orang yang sholat, maka yang lain hukumnya sunnah. Cuman tentunya karena sifatnya kolektif, ini barangkali dalam satu daerah tertentu, ini barangkali ada yang diragukan keberadaannya. Apakah di daerah saya sudah ada orang yang memahami, mempelajari dan mengamalkannya, atau belum ada? Ini kalau ragu berarti dianggapnya belum ada. Sama seperti dalam sholat jenazah misalkan, atau orang meninggal. Kemudian saya yang rumahnya jauh, ini ragu, kira-kira di situ sudah ada yang mengurusnya atau belum? Sudah ada yang memandikan, mensolatkan, dan seterusnya, atau belum ada? Kalau ragu berarti kita wajib mendatangi tempat tersebut dan memastikan. Kalau memang sudah ada, barulah gugur bagi kita. Tapi selama kita belum bisa memastikan, itu artinya kita wajib. Dalam hal ini berarti kita wajib untuk belajar ilmu faraid. Dan ada keistimewaan tersendiri dari hukum fardu kifayah yang tidak dimiliki oleh hukum fardu ain, di mana dalam fardu kifayah itu ada tadi ya, istilahnya kalau sudah ada satu orang yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang dituntun oleh para ulama, maka gugurlah bagi orang lain. Jadi kalau misalnya saya, panjenengan,
sudah belajar dan mengamalkan ilmu faraid, itu berarti panjenengan menggugurkan kewajiban yang dibebankan kepada orang lain. Ini satu keistimewaan, satu kelebihan yang hanya didapat dalam hukum fardu kifayah. Kalau fardu ain kan tidak bisa. Jadi masing-masing harus melaksanakannya sendiri-sendiri. Kemudian sebagai motivasi, kita juga harus tahu apa keuntungannya dari belajar ilmu faraid dan apa kerugiannya jika tidak mempelajari dan mengetahuinya. Jadi begini, ketika ada orang meninggal, maka otomatis harta si mayit itu menjadi milik ahli waris. Nah, dalam aturannya tidak semua orang dalam satu keluarga itu berhak mendapat warisan. Ada sistem mahjub. Ada sistem mahjub. Ini kalau kita tidak tahu, semuanya dapat warisan. Juga ada perbedaan antara satu orang ahli waris dan ahli waris yang lain. Anak laki-laki dan anak perempuan ini beda jatahnya. Seorang anak dan orang tua itu juga beda. Saudara laki-laki, saudara perempuan beda. Dan seterusnya. Ini semuanya diatur. Kalau tidak paham ilmu waris, maka biasanya yang sering kita jumpai itu dibagi rata. Dibagi rata. Padahal hal semacam ini memang diperbolehkan. Perbolehkan ada orang meninggal, kemudian harta peninggalan si mayit ini dibagi dengan sistem bagi rata. Cuman ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka tidak sah sistem bagi ratanya. Di antaranya yang pertama adalah sebelum dibagi rata, ini masing-masing ahli waris harus mengetahui jatahnya sendiri-sendiri. Harus mengetahui. Misalkan ada orang meninggal, kemudian punya anak dua, satu laki-laki, satu perempuan, dan punya saudara. Punya saudara. Ini anak laki-laki harus tahu bahwa saya dapat 2 kali lipat dari jatahnya anak perempuan. Anak perempuan juga harus tahu bahwa saya jatahnya setengah dari jatahnya laki-laki. Kemudian si saudara, saudaranya si mayit, kakaknya atau adiknya, ini juga harus tahu bahwa sebenarnya saya tidak dapat warisan sama sekali. Jadi masing-masing harus tahu. Si anak sadar bahwa saya dapat jatah, saudara tidak dapat. Setelah mengetahui kemudian merelakan. Okelah kita bagi rata. Misalkan ada harta warisannya ada 30 juta misalkan, dibagi rata. Masing-masing dapat 10 juta. Ini harus seperti ini. Jadi tetap perhitungan waris itu harus dilakukan untuk mengetahui jatahnya masing-masing. Karena kalau tidak dihitung dulu secara syariat warisannya, itu bisa jadi ada kekecewaan di belakang. Contohnya tadi, anak laki-laki tahu, ketika tidak tahu bahwa sebenarnya saudara itu enggak dapat karena ada anak laki-laki. Karena tidak tahu kan akhirnya dibagi rata. Nah, di kemudian hari setelah si anak laki-laki ini tahu hukum yang sebenarnya, bisa jadi dia kecewa. Oh, ternyata saudara nggak dapat. Ternyata saya jatahnya 2 kali lipat dari anak perempuan. Ya, dan seterusnya. Jadi, hal semacam ini tentunya tidak ingin terjadi, tidak ingin berlanjut. Makanya dalam bab itu di antara syaratnya mabik barang yang dijual itu harus apa? Harus maklum. Harus diketahui oleh masing-masing pihak. Si penjual tahu, si pembeli juga tahu. Dan ini syarat mutlak. Kalau tidak tahu maka tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena tadi ada kemungkinan kecewa di belakang hari. Menjual sesuatu yang tidak diketahui itu bisa menimbulkan
ada potensi menimbulkan kekecewaan di belakang hari. Ketika menjual karena tidak tahu, mungkin tahunya karena barangnya sedikit, akhirnya dijual, ya udah ini dihargai murah. Tapi setelah dibuka ternyata isinya banyak. Kecewa apa tidak? Kecewa. Makanya bai'ul hurur, ya, jadi jual beli yang ada potensi hururnya, ada potensi menimbulkan kekecewaan, ini dilarang di dalam syariat. Begitu juga sistem bagi waris dengan model dibagi rata. Ini kalau asal mulanya tidak mengetahui dulu jatahnya masing-masing, itu pasti belakang hari akan ada kekecewaan. Itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah di antara ahli waris itu tidak boleh ada yang statusnya mahjur. Mahjur itu orang yang tasarrufnya tidak sah, tidak dianggap menurut syariat. Seperti ada anak yang masih kecil, ada orang meninggal punya misalkan 3 anak, yang 2 sudah besar, yang 1 masih kecil. Atau misalkan ada salah satu anggota ahli waris yang gila, mengalami gila misalkan, ini statusnya mahjur. Jadi khusus untuk orang-orang itu yang mahjur, yang kecil atau yang gila, ini nggak boleh dipaksakan untuk dibagi rata harta warisannya. Jadi biarkan jatahnya masing-masing, biarkan sesuai dengan yang sudah diatur, yang sudah ditentukan sesuai dengan ilmu waris. Kalaupun mau bagi rata, yang dewasa saja, yang sudah tahu hukum, yang sudah mengetahui jatahnya yang sebenarnya. Begitu juga ketika ada ahli waris yang tidak setuju. Ada 5 orang ahli waris, yang 1 nggak setuju dibagi rata. Maka yang 1 ini dibiarkan, ya sudah, silakan ambil jatah sesuai dengan perhitungan warisnya. Kalau mau bagi rata, ya yang 4 itu saja. Silakan yang 4 itu rembuk bareng, musyawarah, mau dibagi rata, silakan dibagi rata. Tapi bagi yang tidak setuju, itu jangan dipaksakan. Nah ini sama juga dengan yang masih mahjur ya. Jadi nggak boleh dipaksakan. Dikasih jatahnya sesuai perhitungan waris. Nah itu kerugiannya kalau kita tidak tahu ilmu waris. Kalau kita tidak tahu ilmu waris. Dan ini kalau dibiarkan ya lama-lama semakin semerawut. Makanya dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa tadi hadis yang saya singgung di awal, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraidho. Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid, wa'allamuha, dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah dan ajarkanlah. Fa innahu nisful ilmi, karena ilmu faraid adalah sebagian dari ilmu syariat. Dan tentunya kalau ilmu syariat berarti kita mempelajarinya dapat pahala. Wa huwa yungsa, dan ilmu faraid itu kelak akan dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu ilmin yungza'u min ummati, dan ilmu faraid adalah ilmu syariat yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Jadi dulu itu Nabi sudah memberi isyarah bahwa ilmu faraid adalah ilmu yang akan pertama kali musnah, ilmu yang pertama kali langka, yang kemudian lama-kelamaan sirna dan musnah dari umat manusia. Dan ini sudah bisa kita rasakan sekarang di madrasah atau di pondok pesantren. Walaupun ada materi tentang ilmu faraid, hanya 1-2 orang yang serius mempelajarinya. Ya, jadi semakin sedikit yang mempelajarinya, mereka meninggal, tidak ada yang meneruskan, akhirnya punah. Padahal dulu itu para sahabat itu paling sering mendiskusikan tentang faraid. Tapi sekarang hampir tidak ada. Dan kadang-kadang walaupun ada yang tahu tentang ilmu waris, tidak mempedulikan. Inginnya bagi rata. Ini fenomena ini sudah biasa kita jumpai.
Nah, itu sekilas tentang keistimewaan atau kelebihan ilmu faraid dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Ya, artinya tetap semuanya itu ilmu syariat, masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada fadilahnya sendiri-sendiri, dan ini adalah fadilah kelebihan yang dimiliki oleh ilmu faraid. Kemudian di antara keutamaan yang lain yang dimiliki oleh ilmu faraid adalah bahwa ilmu faraid itu satu-satunya pembahasan yang secara langsung dijelaskan secara detail oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa itu ada 3 ayat, ayat 11, ayat 12, dan ayat terakhir, ayat 176. Itu 3 ayat itu adalah 3 ayat pokok yang menjelaskan tentang ilmu faraid. Jadi tidak sebagaimana hukum-hukum yang lain, ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat, zakat, itu dalam Al-Quran hanya disebutkan secara global. Aqimus sholah, wa atu zakah. Prakteknya diserahkan kepada Nabi Muhammad. Sholatnya seperti apa? Itu Nabi Muhammad yang mempraktekkan, yang memberi perincian. Zakat juga demikian, haji demikian. Tapi ilmu faraid ini langsung dijelaskan secara detail, secara perinci oleh Al-Quran. Walaupun juga ada beberapa hadis, tapi itu melengkapi saja. Nah, pokok dalilnya itu ada di dalam Al-Quran. Makanya ada ulama yang mengatakan di antara hikmah penyebutan faraid itu ya karena secara langsung difardukan, secara langsung ditentukan oleh Allah. Nah, itu disebut faraid. Dia diantaranya itu. Di samping juga karena memang hadisnya menyebutnya faraid, nah itu juga ada hikmah tersendiri, yakni bahwa ilmu faraid itu perinciannya dijelaskan langsung oleh Allah. Dan yang terakhir ini ada sebuah kisah, sebuah hikayah dalam kitab Kasyaful Qina karangan Imam Al-Buhuti Al-Hambali. Ini beliau menceritakan sebuah kisah seorang ulama yang bernama Al-Walid bin Muslim. Ini seorang ulama Al-Hafidh yang hafal ratusan ribu hadis. Beliau suatu ketika bermimpi. Di dalam mimpinya beliau memasuki sebuah perkebunan yang dipenuhi buah-buahan. Anggur ada, kurma ada, apel ada, semuanya ada. Kemudian beliau memakan seluruh buah-buahan yang ada di dalam kebun itu. Tapi hanya satu yang beliau tidak makan. Beliau tinggalkan, tidak memakannya. Buah anggur putih. Jadi semuanya dimakan, hanya satu yang tidak dimakan, yaitu buah anggur putih. Kemudian beliau bangun, kemudian menceritakan mimpinya kepada gurunya beliau, gurunya Al-Walid bin Muslim. Nah, gurunya adalah Al-Imam Al-Auza'i, salah satu ashabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Al-Auza'i kemudian menjawab, menafsirkan mimpi yang dialami oleh muridnya Al-Walid bin Muslim. Nah, beliau mengatakan, tusibu minal ulumi kullaha. Wahai Al-Walid bin Muslim, kelak engkau akan menguasai seluruh fan ilmu. Nahwu, shorof, fikih, tajwid, Al-Quran, tafsir, hadis, mustalah. Semuanya engkau akan menguasai ilmu-ilmu tersebut. Illal faraid, kecuali ilmu faraid. Beliau tidak akan menguasainya. Fa innaha jauharul ilmi. Karena ilmu faraid adalah intan permatanya ilmu. Jadi ibarat permata di antara ilmu-ilmu yang lain. Kama annal inabal abyad jauharul inabi. Sebagaimana anggur putih yang engkau tidak memakannya di dalam mimpimu, itu ibarat permatanya anggur. Nah, ini Al-Auza'i mengibaratkan ilmu faraid sebagai permata, sebagai permata di antara ilmu-ilmu yang lain.
Nah, itu mungkin sedikit motivasi bagi kita agar bisa lebih semangat, bisa lebih serius mempelajari ilmu faraid. Nah, demikian sebagai mukadimah. Akhir dan kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.